Dan kita yakini juga bahwa suara burung itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya bahaya yang akan menimpa ataupun sesuatu yang buruk yang akan menimpa. Nggak ada kaitannya, karena memang suara burung seperti itu dan tugasnya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu situasi atau kondisi yang lumayan sering dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, yaitu adalah kenapa ketika mendengar suara burung badan menjadi nggak nyaman. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan kebenaran yang paling benar. Kenapa ketika mendengar suara burung badan menjadi nggak nyaman ataupun tambah nggak nyaman? Yaitu singkatnya adalah karena kita mengalami cemas yang berlebihan, yang efeknya adalah membuat badan semakin nggak nyaman. Pertanyaannya, kenapa kita bisa cemas? Itu karena kita mempunyai satu keyakinan atau mempunyai satu kesimpulan yang kita yakini, yang berada di kepala kita, yang sudah berada di kepala kita sudah sejak dulu kala atau sudah dari kemarin-kemarin atau entah dari kapan itu, yang keyakinan itu atau satu kesimpulan itu biasanya atau umumnya hampir sama setiap para pejuang gangguan asam lambung, yaitu bahwa suara burung itu pertanda bahwa ada suatu bahaya ataupun sesuatu yang buruk yang akan menimpa. Umumnya satu kesimpulan yang kita yakin itu seperti itu. Entah itu dari mana asalnya, tapi satu keyakinan itu umumnya yang ada di kepala kita seperti itu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi ketika ada suara burung ataupun kita mendengar suara burung, maka keyakinan atau kesimpulan yang ada di kepala kita yang sudah kita simpan dari kemarin atau dari dulu itu muncul ataupun menanggapi ataupun merespon ataupun menangkap suara burung itu. Setelah itu ia mencocokkan dengan kondisi yang sedang kita alami dan kita tahu bahwa kita sedang mengalami sakit. Jadi seolah-olah sangat ada kaitannya dengan kita, sangat ada hubungannya dengan kita, sangat ada hubungannya dengan sakit yang kita alami. Padahal enggak, sama sekali padahal enggak ada hubungannya. Dan tentunya setelah kita menyadari bahwa oh iya, jangan-jangan ini adalah ada hubungannya dengan saya, jangan-jangan ini adalah saya, jangan-jangan yang mau kena yang buruk-buruk itu adalah saya, jangan-jangan yang mau kena bahaya itu adalah saya. Setelah kita berpikiran seperti itu, maka tentunya kita akan semakin cemas, semakin cemas, semakin cemas. Semakin cemas, semakin tinggi, maka tubuh semakin gak nyaman. Efek dari cemas itu. Semakin tinggi, bahkan kalau kita tidak bisa mengontrolnya, bisa-bisa kita kena serangan panik. Dan tentunya itu akan super gak nyaman. Atau kalaupun gak sampai kena serangan panik, kita sudah sangat cemas tinggi, itu sudah sangat membuat kita kelabakan, sudah sangat membuat kita nggak nyaman. Terus pertanyaannya, solusinya gimana agar supaya ketika mendengar suara burung kita nggak cemas? Salah satu caranya yaitu adalah tentunya kita merubah kesimpulan yang ada di kepala kita. Kesimpulan yang sudah sejak dulu kita kumpulkan, yang kita simpan di kepala kita, itu kita rubah. Yang kemarin kesimpulannya adalah bahwa suara burung itu memberi tanda atau pertanda bahwa ada sesuatu bahaya, ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Mulai sekarang kesimpulan itu kita ganti dan kita yakini juga bahwa suara burung itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya bahaya yang akan menimpa ataupun sesuatu yang buruk yang akan menimpa. Nggak ada kaitannya, karena memang suara burung seperti itu dan tugasnya memang berbunyinya di jam-jam seperti itu. Jadi salah satunya seperti itu, kita mengganti keyakinan ataupun kesimpulan yang ada di kepala kita yang selama ini kita yakini awal mulanya seperti itu, kita ganti seperti yang saya sebutkan tadi. Maka dengan kita mengganti keyakinan atau kesimpulan yang kita yakini itu,
ya ketika mendengar suara burung kita nggak akan lagi cemas. Yang efek baiknya tentu saja badan kita nggak akan menjadi nggak nyaman. Kalaupun badan kita nggak nyaman itu ya memang sudah dari awalnya sudah nggak nyaman, bukan efek dari cemas yang terlalu tinggi. Terus pernyataannya adalah, tapi merubah keyakinan itu ataupun kesimpulan itu kan nggak mudah. Iya memang nggak mudah, tapi memang itu harus kita lakukan. Jadi memang untuk merubah kesimpulan itu tidak mudah, karena memang kita mengumpulkan keyakinan itu atau kesimpulan seperti itu sudah sejak dulu kala dan dia sudah sangat lama berada di kepala kita. Jadi untuk merubah itu memang tidak semudah seperti yang dibicarakan memang. Tapi memang itu harus kita ganti, itu memang harus kita rubah. Kalau itu tidak kita rubah ya maka ketika mendengar suara burung ya kita akan cemas-cemas lagi. Dan biasanya di awal-awal kita mencoba merubah keyakinan itu, di pertama, kedua, ketiga, mungkin kita gagal, iya mungkin gagal. Walaupun kita sudah tahu ilmunya bahwa harus merubah keyakinan itu dan kita sudah bisa merubah secara ilmu, kita sudah tahu, tapi pada prakteknya kemungkinannya yang pertama, yang kedua, mungkin yang ketiga juga masih gagal. Ketika mendengar suara burung, entah gimana ceritanya, tahu-tahu pikiran menyaut juga, menyamber juga. Pada akhirnya kita cemas-cemas juga. Dan itu nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu ilmunya dan kita terus mencoba. Dan pada akhirnya kita akan mampu, kita akan bisa. Jadi sekali lagi, salah satu cara untuk agar supaya kita tidak cemas ketika mendengar suara burung yang berefek tubuh atau badan kita semakin nggak nyaman, yaitu adalah mengganti satu kesimpulan yang sangat kita yakini menurut kita adalah benar, padahal nggak benar, itu kita rubah, kita ganti, dan kita sadari juga dan kita pahami bahwa kesimpulan dan keyakinan selama ini itu adalah nggak benar. Jadi saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.